keterangan pertanggungjawaban LKPJ Pemerintah Daerah dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun anggaran 2019 hari ini Rabu 29 April pukul 14.35 bertempat di auditorium kantor terhormat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan pimpinan Bapak Ibu anggota Dewan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Asisten Sekda, perangkat daerah, dan amat yang hadir, Sekretariat DPRD bersama staf, insan pers, bahkan hadirin undangan sekalian yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, menaikkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pertolongan dan cinta kasih-Nya, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas kita walaupun hanya melalui video conference dalam semangat bersama untuk mewujudkan tanggung bagi dan kemakmuran rakyat di daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang sama-sama kita. Rapat paripurna hari ini adalah tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2019. Rapat Dewan yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Berdasarkan catatan kehadiran pimpinan dan anggota mendatangkan daftar hadir, baik yang ada dengan ini maupun yang lewat video yang sekarang ini berjumlah telah hadir berjumlah seorang. Maka berdasarkan ketentuan peraturan tata tertib DPRD forum sudah terpenuhi. Untuk itu, dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan hari ini, Rabu tanggal 29 April 2020 secara resmi dibuka dan dinyatakan buka untuk umum. Mengawali pelaksanaan rapat paripurna Dewan hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur sekaligus memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Maha Kuasa sehingga kelangsungan rapat paripurna hari ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu doa Penatua Bapak dan Kosia. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Bapa di surga karena tetap memelihara hidup dan kehidupan kami. Di siang menjelang sore ini kami boleh bertempat ini dalam rangkaian tugas yang ditanggung jawab kami bersama dengan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Tuhan, kami memohon sekiranya berikan hikmat bagi kami, sehingga apa yang dilakukan di sepanjang rapat ini dapat berguna bagi masyarakat yang ada di wilayah ini. Berikan kekuatan kesehatan bagi kami semua, baik pemerintah secara Ibu Bupati dan Wakil Bupati dan jajaran yang ada di wilayah pemerintahan Siau Tagulandang Biaro, juga kami sebagai anggota DPRD, kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu kami Yesus ini sampai dan permohonan kami. Amin. Terima kasih kepada anggota yang terhormat, Penatua Bapak Usma Sasia yang telah memimpin kita dalam doa. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang hormati. Adapun agenda paripurna Dewan ini berdasarkan pada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor 100/36/Seker
tanggal 24 April 2020 perihal penyampaian LKPJ tahun 2019 yang telah ditindaklanjuti oleh DPR melalui rapat musyawarah pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sehingga disepakati rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2019 kan hari ini Rabu tanggal 29 April 2020. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Berdasarkan ketentuan pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan sebagai berikut. Pasal 19 ayat 1. Kepala daerah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 20 ayat 1, paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan titik 2A. Capaian kinerja program dan kegiatan, dan B. Pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Ayat 2. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. B. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Dan C. Penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah disampaikan tadi, pimpinan rapat berharap agar Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dapat menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2019 oleh Bupati Kepulauan Sitaro, sehingga penyampaian rekomendasi berupa catatan-catatan strategis sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sepanjang tahun 2019. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan bersama penyampaian pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2019 oleh Bupati. Oleh sebab itu, kepada teman-teman yang melalui videocon telah di WA tentang laporan yang nanti akan dibacakan oleh Ibu Bupati. Waktunya kami persilakan kepada Ibu Bupati untuk menyampaikan laporan. Kami persilakan, Bu. Terima kasih Pak Ketua. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua serta segenap Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah serta para asisten, para kepala perangkat daerah dan kepala bagian Setda, pimpinan BUMD, BUMN, para camat, lurah, kapitalau, serta insan pers, dan hadirin serta Bapak Ibu yang ikut pada video conference saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat yang percaya, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk karunia dan penyertaannya serta kasih sayangnya, sehingga Ia tetap menuntun kita semua
sampai pada saat ini, hari ini kita tetap ada dalam kebersamaan yang indah dengan sehat sejahtera dalam mengikuti satu agenda Dewan yang sangat penting bersama pemerintah daerah dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tegulandang Biaro tahun anggaran 2019 dapat teragendakan dengan baik, dan kita yakini bahwa semua adalah rahmat dan kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, penyampaian LKPJ hari ini merupakan amanat dari Aturan Pemerintah Indonesia nomor 13 tahun 2012 dengan berpedoman pada aturan ini dan mengingat penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 telah berakhir, saya selaku kepala berkewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan lewat capaian kinerja selama 1 tahun anggaran, juga sebagai wujud pertanggungjawaban moral atas kepercayaan masyarakat yang dipercayakan kepada saya selaku Bupati bersama wakil bupati yang telah memimpin daerah ini. LKPJ disusun berdasarkan RPJMD tahun 2018 sampai 2023, KPD tahun 2019 serta kebijakan umum APBD, perlu disampaikan bahwa fokus materi liputan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan, realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Bapak Ibu yang saya kasihi, perkenankan saya untuk mengawali laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2019 ini dengan penjelasan tentang pengelolaan keuangan daerah. 1. Anggaran pendapatan daerah. Target pendapatan daerah tahun anggaran 2019 yang ditargetkan sebesar 669.791.924.261 rupiah, realisasi sebesar 650.022.149.426 rupiah, atau 97,93% yang terdiri atas A. PAD yang ditargetkan sebesar 27.109.817.425 rupiah, realisasi sebesar 26.956.091.052 rupiah, atau sebesar 99,43%. B. Dana perimbangan yang ditargetkan sebesar 525.029.633 rupiah, realisasi sebesar 500.999.666.591 rupiah, atau sebesar 97,88%. C. Lain-lain, pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebesar 111.652.473.836 rupiah, realisasi sebesar 109.191.791.333 ya, atau sebesar 97,76%. Kedua,
target dan realisasi belanja. Target dan realisasi belanja dalam APBD 2019 digambarkan sebagai berikut. Belanja pada tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar 609.471.514,51 dan realisasi sebesar 637.982.696,20 atau 9,37%. Yang diri A, belanja tidak langsung ditargetkan sebesar 333.116.051.400 rupiah 21. Realisasi sebesar 943.066 rupiah atau 7,62%. B, belanja langsung sebesar 130.165.765.114. Realisasi sebesar 294.839.030,20 atau sebesar 80,87%. Ketiga, anggaran dan realisasi pembiayaan. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, ditetapkan anggaran pembiayaan sebesar 26.979.253,51, realisasi sebesar 26.679.253,51 atau 100%. Total anggaran yang dituangkan dalam LKPJ ini atas dasar pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2019 yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sehingga total anggaran yang dituangkan dalam LKPJ ini sesuai dengan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 unaudit. Pemimpin dan anggota DPRD serta Bapak Ibu yang saya hormati. Dari aspek kualitas indeks pembangunan manusia, di Kabupaten Kepulauan Sitaro mengalami tren peningkatan di mana pada tahun 2018 IPM mencapai 66,9 dan pada tahun 2019 sebesar 67,48. Peningkatan ini disebabkan terjadinya peningkatan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan menurunnya angka kemiskinan. Di tahun 2019 diprediksi angka harapan hidup mencapai 70 tahun 5 bulan. Angka melek huruf 99,78%, harapan lama sekolah 11,4, rata-rata lama 8,75 tahun. Secara makro, perekonomian Kabupaten Sitaro pada tahun 2019 tumbuhan ekonomi sebesar 6,66% atau mengalami penurunan sebesar 0,07% dibandingkan tahun 2018 6,3% sebagai dampak pelemahan ekonomi global, nasional, dan regional.
Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya akan disampaikan capaian kinerja penyelenggara pemerintah daerah berbasis misi dan urusan pemerintahan sebagai berikut. Misi pertama, mewujudkan tata kelola pemerintah yang berbasis, yang bersih, profesional dan melayani serta demokratis dan menjunjung supremasi hukum. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif, membutuhkan kebutuhannya, maka dibutuhkan aparatur yang profesional yang mampu mengemban kinerja yang baik, berorientasi melayani masyarakat, termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berdasarkan pada prinsip good governance dan clean and clean government. Ada perhatian daerah Bupati, pemerintah Kabupaten Sitaro telah 5 kali meraih penghargaan sebagai daerah yang peduli hak asasi manusia. Dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama di 2019, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya diantaranya melalui kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah pada tokoh agama maupun tokoh masyarakat dengan harapan terwujudnya kerukunan antar umat beragama di negeri 47 pulau yang kita cintai. Misi kedua, memperkuat kualitas layanan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemandirian. Beberapa variabel utama yang sangat menentukan pencapaiannya indeks pembangunan manusia, diantaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Layanan pendidikan yang dimaksud mencakup infrastruktur pendidikan yang berkualitas serta menjangkau seluruh masyarakat yang memandang. Selanjutnya, layanan kesehatan yang wajib dipenuhi adalah ketersediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan memadai sesuai standar pelayanan minimal dan setiap unit pelayanan kesehatan, yakni puskesmas dan rumah sakit umum daerah serta kebutuhan akan tenaga kesehatan yang berkualitas. Di samping bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan IPM perlu dilakukan secara melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang produktif sehingga mampu mendorong kemandirian baik secara individu maupun kelompok masyarakat, mampu mengarahkan masyarakat untuk terus mengembangkan potensi, meningkatkan kualitas serta kapasitas dalam menghadapi dinamika pembangunan. Kemandirian masyarakat dipandang perlu untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap program stimulan pemerintah. Pada urusan bidang pendidikan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berhasil meningkatkan angka melek huruf di mana pada tahun 2019 sebesar 99,78% atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 99,45%. Sementara rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kepulauan Sitaro mencapai 8,7 tahun. Ini memberikan gambaran bahwa rata-rata masyarakat bersekolah sampai kelas 3 SMP dan dilihat dari peluangnya penduduk Kabupaten Sitaro masih memiliki peluang harapan mengenyam pendidikan selama 11 tahun 32 bulan. Urusan bidang kesehatan menunjukkan tren positif bila pada tahun
2018 angka harapan hidup lebih rendah, maka 2019 meningkat dari 70,14 tahun menjadi 70,54 tahun. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Penanggulangan kemiskinan sangat berkaitan dengan peningkatan angka hidup, angka melek huruf, sehingga peningkatan masyarakat, dan puji syukur di tahun 2019 angka kemiskinan kembali menurun dibanding tahun sebelumnya. Untuk memberdayakan masyarakat, pemerintah daerah dinyatakan sebagai salah satu daerah yang berhasil untuk sukses menyalurkan alokasi dana desa dan desa dengan baik. Selain itu, pada tahun 2019 tercatat sudah cukup banyak kampung yang dinyatakan berhasil menerapkan badan usaha milik kampung sebagai amanat peraturan perundang-undangan. Misi ketiga, memperkuat daya saing daerah melalui pariwisata, perikanan, dan perkebunan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta peningkatan peraturan ekonomi yang berkeadilan. Kabupaten Sitaro dengan sumber kekayaan alam yang potensial untuk mengembangkan pertanian, perikanan, dan pariwisata merupakan sektor yang dipandang mampu mendorong perekonomian daerah dan membuka peluang investasi baik dalam negeri maupun asing. Dengan mengakselerasikan pembangunan potensial tersebut diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru yang nantinya akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran dan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Sebagai kabupaten yang luas wilayahnya sebagian besar adalah lautan, maka subsektor perikanan menjadi andalan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Nilai produksi perikanan Kabupaten Sitaro mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, produksi perikanan berkisar pada angka 60 miliar dan pada tahun 2019 signifikan menjadi lebih dari 83 miliar. Pemerintah berupaya mengembangkan subsektor ini karena sangat berpotensi untuk dikembangkan, di antaranya dengan meningkatkan sarana dan prasarana sektor perikanan dengan dibangunnya tempat pelelangan ikan, tambatan perahu, tempat tahu, dan pemberian bantuan alat tangkap lainnya dan nelayan. Memiliki potensi wisata bahari, wisata sejarah. Dari potensi ini, pemerintah daerah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan pada tahun 2020 jadi 2.161 pada tahun 2019. Selain promosi yang semakin gencar, juga dampak dari peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta aksesibilitas yang semakin lancar. Di bidang pertanian, subsektor unggulan di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah perkebunan. Produk utama yang mendominasi yaitu tanaman kelapa, cengkih, dan pala.
luas area komoditi pala mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan luas area 4.499,13 hektar menjadi 4.619,11 hektar pada tahun 2019. Untuk luas area tanaman kelapa tidak mengalami perubahan atau masih sama dengan tahun 2018, yaitu 4.435,05. Sedangkan area tanaman cengkeh mengalami penurunan luas area sebesar 31,85 tahun 2018 dengan luas 502,12 menjadi 470,27. Dari segi produksi, tanaman kelapa dengan luas area 4.435,5 mengalami penurunan produksi dari tahun sebelumnya sebesar 323.240,45 ton menjadi 3.239,88 ton. Produksi tanaman cengkeh mengalami peningkatan dari sebelumnya 0, produksi pada tahun 2019 mencapai 219,71 ton. Dan produksi tanaman pala juga mengalami peningkatan menjadi 3.207,85 ton dari tahun 2018. Produksi tanaman pala 3.190,83 ton. Misi keempat, memperluas jangkauan sarana prasarana transportasi, air bersih, energi, dan telekomunikasi agar terjadi pemerataan layanan yang berkualitas. Pelayanan pembangunan infrastruktur atas dasar tahun 2019 terus mendapat keseriusan dari pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, mulai pembangunan jalan dan jembatan, gedung kantor, jalan setapak, trotoar, talut, pengaman, serta sarana air bersih, struktur dasar lainnya. Bahkan khusus, pemerintah daerah melakukan percepatan pembangunan jalan lingkar, baik di Pulau Siau, Pulau Makalehi, dan perlu dilaporkan jalan lingkar Utara Siau bagian barat kini telah sampai di Kampung Batu Bulan. Akibat bencana alam erupsi gunung berapi Karangetang pada awal Februari 2019, akses jalan ke Batu Bulan tidak bisa dilewati karena tertimbun material gunung api. Sektor transportasi juga mengalami peningkatan pada tahun 2019. Pembangunan bandar udara PIC terus mengalami peningkatan. Selain penambahan runway bandar udara yang telah selesai, bangunan gedung penunjang juga dalam tahap akhir perampungan dan diharapkan pada tahun 2020 masyarakat sudah dapat memanfaatkan transportasi melalui jalur udara. Di sektor transportasi laut semakin lancar seiring dengan terus bertambahnya armada yang melayani dari dan ke daerah ini. Misi kelima, peningkatan kebudayaan daerah dan kearifan lokal sebagai landasan hidup masyarakat, daya saing daerah, serta kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah sebagai identitas daerah harus terus
diangkat dan dikembangkan sebagai salah satu indikator daya saing daerah serta tetap menjaga kesinambungan pembangunan dan berwawasan lingkungan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikianlah garis besar laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2019. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang terhormat yang telah menjalankan fungsi legislasi secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan atas segala bantuan serta koreksi yang konstruktif dalam jalinan kemitraan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembangunan daerah yang kita cintai ini. Demikian pula kepada rekan-rekan Forkopimda, tokoh masyarakat serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai segala usaha kita dalam mewujudkan Kabupaten Sitaro yang unggul, sejahtera, harmonis, berbasiskan sumber daya produktif dan kearifan lokal. Sekian dan terima kasih Pak Katiti Tuhema. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, pimpinan rapat sekaligus pimpinan Dewan menyampaikan banyak terima kasih. Setelah penyampaian pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2019 oleh Bupati tadi, maka kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, pimpinan rapat sekaligus pimpinan Dewan mengingatkan dan meminta agar dapat dengan cermat mempelajari serta mengkaji isi materi LKPJ tahun 2019 sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku yang akan ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus atau pansus LKPJ setelah berakhirnya rapat paripurna hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Dengan demikian, rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2019 akan kita akhiri. Namun sebelumnya kembali lagi pimpinan rapat sekaligus pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang sekaligus telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2019. Diucapkan terima kasih juga kepada Wakil Bupati yang telah hadir pada saat ini dan diucapkan terima kasih kepada rekan pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPRD, sekretaris daerah, para asisten sekda, serta kepala perangkat daerah yang telah hadir pada saat ini, baik secara langsung maupun lewat video conference. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri rapat paripurna Dewan hari ini, kembali pimpinan rapat mengajak kita sekalian mengucap syukur dalam doa, dan sebelum kita berdoa, diingatkan untuk kita sekalian baik yang hadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan lewat video conference, setelah berakhirnya rapat paripurna dengan pemerintah daerah, maka Dewan akan mengagendakan langsung rapat tentang pembentukan pansus pada hari ini. Jadi sebentar, Bapak Ibu jangan kemana, kita langsung setelah ditutup rapat ini, kita langsung dengan rapat internal Dewan tentang pembentukan personil yang akan duduk di pansus nanti. Baiklah, untuk mengakhiri rapat ini sekiranya diminta kesediaan dari Bapak Sekretaris Daerah untuk menutup kita di dalam doa. Baik, Bapak Ketua, Bapak Wakil-Wakil Ketua, bahkan Bapak Ibu anggota Dewan terhormat, yang terhormat Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati,
serta rekan-rekan yang mengikuti video conference di siang menjelang sore hari ini. Mari kita semua bersyukur, kita tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, menaikkan limpah syukur terima kasih kepadamu Bapa atas pertolongan, pemberkatan, bahkan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dan dirasakan kami masing-masing di sepanjang hari-hari anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, secara khusus kami menaikkan puji syukur karena kami boleh diberi kesempatan lagi dalam hal ini untuk dapat mengikuti rapat paripurna untuk mendengar pengantar Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atas LKPJ tahun 2020. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, sadarlah kami sebagai manusia yang penuh dengan dan segala dosa. Kami meyakini dan kami sadar akan semuanya itu Bapa. Oleh karenanya kami memohon kepadamu, berikan hikmat akal budi bagi kami semua. Tuntun kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengemban tugas dan kerja tanggung jawab kami masing-masing. Karena ini dilakukan adalah untuk masyarakat dan daerah kemuliaan kepada pimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam menghadapi segala tugas kerja dan tanggung jawab mereka. Pada segenap pimpinan dan anggota Dewan Tuhan, Engkau tahu keterbatasan kami masing-masing. Kami mohon tetap kiranya berikan hikmat akal pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami kepadamu. Kami bawakan dan anut kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa. Rapat paripurna Dewan hari ini Rabu tanggal 29 April 2020 secara resmi kami nyatakan ditutup.